Usia dini 1 hingga 8 tahun merupakan masa keemasan anak yang sangat krusial dan membutuhkan pemberian pelajaran yang optimal. Namun sayangnya pendidikan anak usia dini di Indonesia kebanyakan masih menerapkan pola tradisional. Betul sekali. Dan kita akan membahas ini kira-kira metode pendidikan apa yang cocok untuk anak-anak di zaman sekarang. Ya. Ini sudah hadir di studio kita Zita Anjani selaku founder dan juga kepala sekolah dari Kids Republic. Ya. Selamat pagi Ibu Zita, Ibu Selamat kepala pagi Bu sekolah. Kepala Sekolah. Pagi Mas, Mbak. Nah Ibu, ini bisa dijelaskan nggak Ibu, ini sebenarnya Kids Republic itu apa sih? Jadi Kids Republic itu konsepnya one stop early learning center. Kenapa one stop? Jadi di dalamnya itu sudah ada umbrellanya itu PAUD, di dalam PAUD itu ada TK, lalu kita ada pusat olahraga, fokusnya ke gimnastik, lalu ada kelas-kelas lainnya seperti kelas seni, kelas menggambar, kelas cooking, jadi dan tambahannya kita ada spa untuk ibu hamil. Jadi memang one stop untuk ibu hamil sampai punya anak, nggak usah kemana-mana lagi, memang fokusnya di Kids Republic. Jadi sekalian juga mungkin orang tua anak yang lagi hamil pun bisa ikutan spa di situ ya. Jadi di sekolahku banyak yang dari hamil kita udah jaga, kita udah di situ ya, sampai dia melahirkan, sampai punya anak lagi tetap di Kids Republic. Oke, dan metode pengajarannya sendiri di Kids Republic ini bagaimana? Jadi kita metode menggunakan kombinasi, yang mainnya itu kita menggunakan metode Montessori, dikembangkan oleh seorang dokter kesehatan, Maria Montessori di Italia. Lalu kita juga mengkombinasikan metode Eight Intelligence, Howard Gardner, yang menyebutkan bahwa intelijensi manusia itu tidak hanya satu, tetapi 8, ada musik, matematika, bahasa, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga tentunya kita integrasikan metode pendidikan dari Dinas Pendidikan Nasional. Jadi ketiga itu kita kombinasikan, lalu kita bikin kurikulum yang disebut Leaders Curriculum atau kurikulum kepemimpinan. Oke. Itu yang masih kurang di sekolah-sekolah sekarang ini ya Mbak ya? Iya, menurut aku di sekolah formal banyak sekali anak ketika masuk dengan penuh antusiasme, penuh kreativitas, pas masuk langsung hilang. Jadi Redup seperti semuanya produk ya? instan, seperti Iya. mie instan. Seperti Jadi mie instan, betul. kita dibuat jadi sama, kreativitas kita hilang, keunikan kita juga hilang di sekolah formal. Nah, itu yang aku pengen ubah di Kids Republic. Oke, berarti keunggulan dari Kids Republic sendiri dibandingin sekolah yang lain itu Metodenya tadi ya? metodenya tadi ya. Lalu Oke, kemudian kita apa one lagi? stop. Jadi kalau ke sekolah Kids Republic kerasa banget suasananya child friendly, nuansanya, furnitonya kecil-kecil, lalu warnanya juga yang sejuk di mata. Lalu staff-staff kita nyaman sekali kalau ngobrol sama mereka dan semuanya expertise. Bahkan gymnastic teacher kita itu laki-laki tapi spesialis untuk menghandle baby. Jadi memang mantan atlet yang Profesional juga spesialis. yang ada di sana ya? Saya tertarik sama gimnastik itu, Mbak. Bisa dijelasin sedikit itu gimnastik nanti misalnya dilatih terus nanti diikutkan ke anak-anak kecil kok ikut gimnastik Iya, gitu? itu gimana Jadi tuh? banyak yang nggak tahu, di Indonesia juga belum populer Iya. ya. Mungkin yang populer itu badminton atau sepak bola dan lain-lain. Gimnastik adalah mother of sports atau ibu dari semua jenis olahraga. Jadi kalau kita sudah menguasai gimnastik, mau belajar apapun itu penting. Dan untuk anak usia dini di keemasan usia 0 sampai 6 tahun, penting sekali untuk mengasah fisiknya. Kalau binatang seperti misalnya contohnya ikan, begitu lahir langsung bisa berenang kan. Iya. Kalau anak kecil butuh waktu sampai 1 tahun tahun. untuk dia bisa berjalan. Jadi penting sekali stimulasi motorik halus ataupun kasar, karena pengaruhnya nanti ke intelijensi anak. Banyak yang nggak bisa jalan atau yang telat jalan, Telat yang telat jalan, iya. melangkah. Telat bicara segala Iya, macam ya? itu nantinya mempengaruhi intelijensinya. Jadi penting sekali makanya anak untuk belajar olahraga. Nah, kita di Kids Republic mengajarkannya melalui gimnastik. Nah kemudian untuk murid-muridnya sendiri ini seperti apa murid-murid di Kids Republic ini? Alhamdulillah sih kita sebenarnya tahun kedua buka, alhamdulillah antusiasme publik tuh luar biasa. Di tahun kedua kita dipercayakan untuk mengelola mendidik 150 siswa, itu cukup banyak. Lalu belum lagi dari program yang lain, dari gimnastiknya, lalu belum lagi pengunjung spa, jadi cukup padat. Jadi siswanya itu 150, usia 6 bulan kita mulainya sampai usia yang paling dewasa itu 12 tahun. 12 tahun paling dewasa, itu berarti Paling dewasa. Oke. kelas 6 SD kurang lebih 12 tahun Iya, itu ya? jadi kalau untuk pendidikan, edukasi kita hanya buka TK sampai 6 tahun. Untuk gimnastik atau program olahraganya kita buka sampai 16 tahun. Oh jadi 12 gimnastik ini sampai sendiri ya? 16 tahun. Ya Mbak ya, sendiri ya si gimnastiknya ini? Betul. Di luar Oke, sekolah di itu? luar sekolah itu. Ini berarti menurut Mbak sendiri pendidikan usia dini di Indonesia ini sekarang bagaimana sih? Yang salah tuh apanya sih sebenarnya? yang harus metodenya? diperbaiki. Jadi sebenarnya there's so many things that is wrong. Kalau aku bisa ambil satu itu metodenya.
Jadi metode kita itu kan diciptakan waktu zaman Belanda ya. Jadi kalau zaman Belanda itu kan yang mau diciptakan itu adalah followers, ya kan, pengikut, terus pekerja di apa namanya pabrikan, buruh dan lain-lain. Nah, metode zaman Belanda itu diaplikasikan di zaman 21st century di generasi X ya pasti udah nggak nyambung. Jadi metodenya tuh one way. Guru di depan papan tulis yang gede menjelaskan, semua anak duduk rapi, lalu kalau nggak ada penggaris ya nggak. Jadi metode yang menurut saya itu sangat nggak up to date. Saya pengen metode di Indonesia itu lebih terbuka, seperti kita two ways discussion, kita presentasi. Di sekolahku diajarkan anak kecil-kecil presentasi, supaya ketika besar dia berani public speaking. Lalu diapresiasi pendapatnya, kreativitasnya. Jadi diskusinya juga dua arah. Jadi pusat dari kelas bukan lagi gurunya, tetapi anak adalah pusat dari kelasnya. Nah, kemudian untuk lokasi sekolahnya sendiri ini ada di mana? Ada di mana, iya? Lokasinya memang agak terpencil. Banyak yang nggak nyangka Kids Republic itu di Jakarta Timur, di tengah-tengah, di hatinya Jakarta Timur, di Jalan Kalimalang. Di Jalan Kalimalang. Nah, kemudian kalau untuk pemirsa di rumah mungkin yang ingin memasukkan anaknya ke Kids Republic itu apakah ada nggak cara-caranya? Betul, kriteria khusus atau mungkin seperti apa untuk masuk? Nggak ada, tapi biasanya kita akan observasi satu hari. Kita akan kenal aja lebih dekat dengan anaknya. Ini gambar-gambar kegiatannya ya? Iya. Ah, ini bangunannya. Bangunan sekolahnya ya? Iya, Di bangunan sekolah. alamat tepatnya di jalan apa, Mbak? Kalau boleh Di tahu. Jalan Cipinang, Bali. Di Jalan Cipinang, Bali. Ini Itu juga tempat untuk menggambar di situ. jadi si anak-anak ini ada kolam renang juga ada kolam ya? renang juga, lengkap sekali. Seminggu sekali. Ini mereka belajar sehari itu berapa jam, Mbak? Jadi kalau Montessori itu kan sebenarnya minimum 3 jam. Tapi aku pelan-pelan introduce konsep itu kepada orang tua Indonesia. Jadi ada yang 2,5 jam sampai paling lama itu 4,5 jam. Dan sampai saat ini antusias dari orang tua pun juga pastinya baik ya, Mbak ya? Aduh, mereka bahkan kaget kapan-kapan Mas sama Mbak main ke sekolahku. Kita harus lihat. Masuk Kita ke ngajar kelas nih kayaknya. anak 3 tahun. Banyak yang sampai masuk ke kelas lalu bilang ini sekolah atau kantor. Anak 3 tahun tahu kan lagi aktif-aktifnya. Mereka di dalam kelas sunyi, fokus, benar-benar seperti layaknya dewasa. Mereka asik dengan alatnya itu. Jadi kan kalau Montessori menggunakan alat. Jadi begitu orang tua masuk ke kelas, mereka convince, oh iya ya, Montessori benar-benar change my life gitu. Benar-benar merubah anak saya yang nggak fokus jadi fokus, yang suka nangis jadi happy. Jadi Montessori itu metodenya benar-benar khusus dan pas untuk anak usia. Yang pemalu pun jadi akhirnya lebih bisa mengeluarkan ekspresinya, karena itu kan yang penting. Kadang kan anak-anak kecil itu susah sekali ya, dan di sini mungkin diajarkan untuk lebih bisa public speaking tadi seperti yang Mbak bilang. Ini ada harapan tersendiri dari Mbak untuk pemerintah dan dunia pendidikan Indonesia sendiri bagaimana? Kalau harapan saya pengen yang paling tulus, waktu zamannya saya TK itu masih ada penggalak pendidikan, mentor saya juga Kak Seto, lalu ada juga Pak Kasur, kebetulan saya TK-nya di TK Mini. Nah waktu itu kerasa sekali nuansa anak-anaknya, banyak lagu-lagu anak-anak, ya ada si Komo, ada Enolelia, nah itu saya udah nggak merasakan itu gitu. Jadi saya pengen banget membangkitkan semangat pendidikan anak usia dini sebagai bibit unggul bangsa Indonesia 0 sampai 5 tahun itu bangkit lagi di Indonesia. Jadi saya pengen ada lagi lagu anak-anak, tayangan anak. Bukan figur-figur lagu-lagu juga. cinta, lagu-lagu dewasa yang mereka nyanyikan tentunya ya. Anak-anak sekarang nyanyinya lagu dewa, lagu-lagu cinta, lagu-lagu patah hati yang mereka nggak ngerti maksudnya apa. Iya betul sekali gitu. Nah, kemudian Mbak, saya juga agak-agak penasaran ya mengenai pendidikan anak usia dini. Kalau dulu kita banyak dengar tuh gini, aduh kalau anak-anak kecil, kalau masih kecil jangan terlalu banyak belajar dulu deh, biar mereka main aja. Nah, tanggapan Mbak Zita sendiri seperti apa? Itu benar banget orang zaman dulu, makanya anak zaman dulu sebenarnya kreatif juga kan. Sedangkan kita challenge kita di 21st century kita gadget, jadi uang terbukanya terbatas. Aku setuju banget, anak memang nggak bisa belajar karena banyak teori yang mengatakan anak belajar melalui kelima inderanya, yang paling utama melalui tangannya. Dan itu jadi dia bukan belajar, tapi dia bermain. Jadi aku nggak pernah bilang anak itu belajar. Aku bilang anak bermain sambil belajar karena secara teori pun dia nggak bisa melalui logika, bisanya melalui kelima inderanya. Oke, dan ini terakhir Mbak Sita, untuk jangka kedepannya ada apa lagi yang ingin dilakukan oleh Mbak Sita? Kalau jangka panjangnya tentu aku pengen
membuat Kids Republic bukan hanya di Jakarta Timur, karena sudah banyak juga yang Amin. nanyain. Ya. Amin, amin, mudah-mudahan bisa ke Jakarta Selatan Amin. atau ke luar Jakarta. Lalu bukan hanya di Kids Republic, aku juga banyak program sosial. Itu aku pengen galakan lagi. Salah satunya ada mengajar 1000 guru. Ya. Itu aku mengajar di Jakarta Timur, hampir 400 pesertanya. Oke. Lalu kedepannya aku juga pengen punya TK binaan. Jadi TK-TK di lingkungan Kalimalang yang tidak mampu kita Ya. seleksi, lalu kita bantu secara operasional. Jadi ketiga itu sih. Jadi dari edukasinya, bisnis wise Ya. juga jalan, tetapi program sosial berdampingan. Oke, iya. Baik, terima kasih sekali Mbak Zita. Semoga atas tadi waktunya. harapannya ya Iya. dan juga Kita semua kerja doakan. kerasnya di dunia pendidikan anak-anak ini bisa memberikan hasil Dan yang kita baik. akan main-main itu. Betul, nanti ke kita Kids main Republic. Ditunggu nanti ya. kita hajar. Iya, Ditunggu ya. kita ngajar Terima kasih, share-share Mbak Zita. pengalaman Oke, ya. thank Terima kasih you. Mbak Ya, Zita. dan pemirsa kami masih memiliki beragam informasi menarik lainnya usaha jeda berikut tetap di Nusantara Kini edisi pagi.